selamat datang di sesi pembelajaran minggu kedua mata kuliah basis data. Minggu lalu kita mulai dengan dasar-dasar dan ERD. Kini saatnya kita akan gali lebih dalam tentang karakteristik basis data dan juga konsep normalisasi. Kalian siap? Ayo kita mulai. Jadi basis data bukan sekedar tempat menyimpan data saja, ada karakteristik khusus yang membuatnya powerful. Pertama, integritas data, memastikan data akurat dan konsisten, misalnya dengan aturan seperti kunci primer. Kedua, skalabilitas, memungkinkan sistem menangani lebih banyak data atau pengguna seiring waktu. Bayangkan saja, dari toko kecil ke perusahaan besar. Ketiga, keamanan, melindungi data dari akses tidak sah. Keempat, konkurensi, memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa konflik. Ini semua adalah pilar yang menjadikan basis data andal di dunia nyata. Sekarang, mari kita ke topik utama hari ini, yaitu normalisasi. Di mana normalisasi adalah proses pengorganisir data untuk mengurangi redundansi dan anomali, seperti data duplikat atau kesalahan saat insert, update, atau delete. Misalnya, jika satu pelanggan muncul di banyak baris dengan informasi yang sama atau boros dan rentan error, dengan normalisasi kita bagi data ke tabel-tabel yang lebih kecil dan terhubung dengan kunci asing atau foreign key. Proses normalisasi punya tahapan. Pertama, 1NF atau First Normal Form. Di sini digunakan untuk memastikan setiap kolom berisi nilai atomik atau tidak ada daftar atau array dalam satu sel. Kedua, ada 2NF atau Second Normal Form, yaitu menghapus ketergantungan parsial pada kunci komposit. Artinya, setiap non-key atribut harus tergantung penuh pada keseluruhan kunci primer. Ketiga, 3NF atau Third Normal Form, menghilangkan ketergantungan transitif. Misalnya, jika alamat tergantung pada kota dan kota tergantung pada kode pos, kita bisa pindahkan ke tabel yang terpisah. Contohnya, tabel awal dengan kolom nama, alamat, dan pesanan mungkin punya duplikat nama dan alamat. Setelah 1NF, kita pastikan setiap baris unik dengan kunci primer, lalu di 2NF kita pisahkan pesanan ke tabel lain jika tergantung pada ID pesanan bukan nama. Akhirnya di 3NF, jika alamat tergantung pada kode pos, kita buat tabel terpisah saja untuk kode pos. Hasilnya data lebih efisien dan mudah dikelola. Jadi untuk minggu ini, pelajari karakteristik basis data dan langkah-langkah normalisasi hingga 3NF di materi yang sudah diunggah di LMS juga. Tugasnya apa kalian? Yaitu ambil ERD dari minggu lalu untuk yang toko kecil gitu ya. Lalu dinormalisasi hingga 3NF. Dan silakan dikirimkan perbandingan tabel sebelum dan sesudah. Silahkan kumpulkan juga tugas tersebut di LMS pada rubrik yang sudah saya buat. Jika misalkan ada kebingungan, silahkan ditanyakan di bagian diskusi. Nanti kita diskusikan bersama sehingga kalian bisa lebih jelas. Latihan ini penting untuk memahami bagaimana data dirancang dengan baik. Nah, minggu depan kita akan masuk ke SQL dasar, di mana akan mempelajari cara mengelola data dengan query. Jadi, kuasai normalisasi ini sebagai pondasi terlebih dahulu. Gunakan alat seperti draw.io untuk ERD atau spreadsheet untuk latihan tabel. Jadi kalian bisa lanjutkan mempelajari database dengan lebih lancar di pertemuan atau minggu berikutnya. Jadi itu dia untuk minggu kedua. Selamat mengerjakan tugas dan mempelajari materi yang sudah saya sediakan di LMS, dan saya tunggu hasilnya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Semoga sukses. Terima kasih.
kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.